Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pemirsa Aku Mataku TV dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama kami dalam podcast Aku Mataku. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Seperti biasa, podcast ini senantiasa menghadirkan perbincangan santai, namun syarat akan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi. Dan di episode kali ini, alhamdulillah luar biasa sekali. Kami merasa sangat senang dan terhormat karena di studio Aku Mataku TV di Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang sudah kedatangan seorang yang sangat istimewa, luar biasa. Kalau disebutkan CV-nya banyak sekali, mungkin 2 hari 2 malam tidak selesai. Beliau seorang ustadz, yang kami ketahui beliau seorang ustadz, kemudian beliau juga seorang pengusaha, beliau juga seorang motivator, dan juga beliau ini seorang tenaga pendidik. Banyak sekali pekerjaan beliau. Untuk itu lebih lengkapnya langsung saja kita ngobrol-ngobrol dan berbincang dengan beliau. Beliau adalah Ustadz Solihin Hasibuan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi kan banyak sekali privilege-nya atau kurikulum VT-nya. Kalau sekarang, yang sekarang nih Ustadz, apa nih Ustadz? Yang enaknya Ustadz dibilang nih sebagai apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ba'du. Pertama yang harus saya sampaikan, syukur dengan Allah, alhamdulillah, niat baik saya ke sini untuk silaturahim dan mau sholat duha. Oh iya. Ternyata alhamdulillah saya diminta untuk menjadi tamu hari ini. Inilah kata orang, di mana ada sasaran pasti ada sasaran. Jadi alhamdulillah duha tujuan kita dapat silaturahim langsung, insya Allah sekaligus menjadi sarana dakwah hari ini ya. Dengan diskusi-diskusi ataupun obrolan kita ini mudah-mudahan menjadi dakwah bagi yang lain. Alhamdulillah saya kalau dipanggil tetap ustadz. Tetap ustadz. Karena memang sudah komitmen saya, kalau Allah sampai memanggil saya, kalau bisa tetap husnul khotimah adalah sebagai dai. Karena sudah komitmen saya, jalan saya adalah pendidikan dan dakwah. Jalan hidup saya adalah pendidikan dan dakwah. Kalau bisa sampai mati, artinya Allah ngambilnya dalam keadaan berdakwah atau dalam pendidikan. Oh. Kalau sekarang sendiri, aktifnya tetap di Izzatuna atau di mana Ustaz? Saya sudah 17 tahun ini membangun Izzatuna dan alhamdulillah sudah sampai saat sekarang sudah 2 putra dan putri. Saya dan kawan-kawan sekarang diangkat menjadi ketua yayasan. Ketua Yayasan Izzatuna. 3 bulan yang lewat karena dianggap sudah terlalu senior, sudah 17 tahun. Hidup saya pesantren sudah hampir 40 tahun. Jadi ditakutkan kalau al-malak. Tapi insya Allah kalau dalam hal dakwah tidak ada istilah bosan dan malak dalam berbuat baik ya. Oh iya, jadi itu Ustaz. Kalau istilahnya kalau kepala sekolah ada mantan kepala sekolah ya. Tapi kalau penceramah tidak ada, insya Allah tidak ada ya, sampai tutup usia Ustaz ya. Nah, Izzatuna sendiri di bawah ke perintisan saya ingat sekali sekitar 10 tahun atau 12 tahun yang lalu, Ustadz kan merintisnya dari awal tuh. Dari awal sekali. Alhamdulillah, mulai dan hingga dari sampai sekarang ini. Dulu hanya sekedar sekolah SD kalau Ustadz ya. Dulu ada TK malah TK ya dulu Ustadz. Karena SD sudah lebih banyak, akhirnya TK-nya kita istirahatkan, kemudian sekarang sudah sampai SMA alhamdulillah ya. Jadi putra dan putri sudah sekitar 800-900 orang sekarang. Dan yang kami ketahui kalau tidak salah Ustadz, Izzatuna ini tidak hanya bergerak di bidang pendidikan Ustadz ya. Ya, untuk sementara ini masih di pendidikan, tapi pada idealnya memang harus pendidikan dan dakwah ya. Bagaimanapun dakwah itu, kalau istilah saya, kalau pendidikan itu adalah dapurnya, dakwah itu adalah menjadi tempat sosialnya. Dakwah itu adalah sosialnya. Jadi begitu harus sejalan. Maka saya bilang tadi, dakwah dan pendidikan adalah jalan hidup saya. Oh iya. Kalau untuk propertinya sendiri gimana Ustaz? Ini kita sekarang udah nyebrang nih. Tadi dari dunia pendidikan, ya ini agak malu-malu kucing. Saya seket ini. Ya, sebenarnya kalau properti itu cuma sekedar sarana dulu untuk menghidupkan dakwah ya. Oh gitu. Supaya jangan kita
tergantung dengan ceramah dengan tablik ya. Dan meminta-minta Jadi, juga ya, jangan ada kesan kita cuma tangan di bawah terus yang menjadi tidak bagus di mata dan di kesan umat. Iya. Jadi ketika saya sudah lebih sibuk di pendidikan, ya properti itu mulai sedikit demi sedikit saya kurangi khususnya untuk di properti. Tapi bagaimanapun seorang muslim itu paling tidak punya keinginan ya, punya al-iradah al-qawiyah sebagai menjadi orang yang properti, karena sesungguhnya ketika bicara tentang usaha, justru Islam itu adalah pengusaha. Islam itu harus menjadi orang yang kaya, karena dia sudah mendapatkan kajian bahwa tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Oh, dalam artian Ustadz sembari melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik juga memberikan inspirasi, motivasi serta contoh kepada umat bahwasanya ini loh muslim yang sebenarnya itu seperti itu ya. Jangan suka mentang-mentang wah di pesantren terus proposal sana sini ya. Justru dengan Ustadz mendirikan properti ini justru untuk produktif Ustadz ya, menghasilkan sendiri supaya tidak minta-minta gitu. Ya, yang idealnya itu kita kepengen, karena Islam itu harus menjadi paling tidak idealnya harus ada ya, antara idealita dengan realita. Idealitanya mestinya idealnya seorang muslim itu adalah dia menjadi pemberi. Maka paling tidak kita kepengen memberikan contoh bahwa Islam itu harus kuat makna di situ. Rasulullah mengajari kita. Karena contoh kita yang paling pas adalah Rasulullah. Beliau itu kuat dalam segala hal, sehat dalam segala hal ya. Bahkan termasuk sehat jasmaninya tidak diragukan. Beliau cuma sekali sehat, cuma sekali sakit mengantar beliau meninggal. Berarti Rasul kita itu adalah sehat. Ekonominya sehat. Maka ketika beliau menikah, sampai yang memberikan mahar terbesar mungkin dalam kehidupan pada saat itu, itulah Rasul kita. Ada yang sampai mengkalkulasikan sampai 2 miliar, 1 miliar. Karena kalau 100 ekor onta itu berapa kira-kira itu? Apalagi onta merah. Onta merah. Jadi gitu ya. Kita mencontoh Rasul itu kepengen secara kafah, secara keseluruhan ya. Artinya sehat dalam segala hal. Jangan istilah orang sunnah Rasul itu cuma satu, malam Jumat. Ini kan pelecehan-pelecehan yang tidak benar untuk umat. Mencontoh Rasul itu harus kafah, bukan hanya ibadah mahdohnya saja, tapi sebagaimana beliau mengajarkan kita secara keseluruhan. Hatta masalah siasah politik pun beliau kalau tidak mengajarkan secara kafah, tidak mungkin menang dalam peperangan-peperangan. Dalam artian jangan seenaknya mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Itulah istilah udkhulu fis silmi kafah kan. Maka berikan contoh oleh beliau secara kafahnya juga. Gitu. Masya Allah. Jadi saya kehadiran saya ini karena dalam keadaan silaturahim tadi adalah pertama untuk duha dan silaturahim dengan Pak Aziz, dengan Pak Najib. Jadi yang jelas pertama saya terkesan masjid ini, mudah-mudahan masjid ini lebih bagus ya. Karena beberapa tahun saya dulu ke sini suasananya tidak seperti ini. Dan yang kedua, harapan saya untuk umat supaya kita sama-sama untuk memakmurkan masjid, memakmurkan masjid baik secara fisik dan juga secara idarahnya, dan untuk imarahnya juga untuk meramaikan. Karena kita berharap mudah-mudahan insya Allah umat ini bisa jadi kuat diawali dengan masjid. Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah yang pertama kali adalah diperhatikan masjid. Masjid dulu ya, bukan warung kopi, bukan tempat-tempat ngobrol, bukan pulau yang harus material semuanya. Nah, tapi kita mudah-mudahan dibangun bangunan-bangunan masjid kita sekarang kita harapkan bisa diimbangi dengan kemakmuran-kemakmuran. Karena orang Islam ini tidak bisa akan mengalahkan Yahudi di Yahudi kalau belum bisa seperti subuhnya seperti Jumat. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ini seimbang ya, sehingga insya Allah umat ini jadi kuat. Ini terakhir Ustaz, kalau menurut Ustadz sendiri, dengan mungkin Ustadz sudah tahu
perencanaan masjid ini sendiri akan menjadi salah satu destinasi wisata religi, di mana lantai satunya sebagai basement, lantai 2 sebagai tempat ibadah, lantai 3 sebagai tempat preview galeri Al-Quran 30 juz pertama terbesar di dunia, dan lantai keempatnya adalah kafe, akan dijadikan kafe tempat anak-anak muda itu supaya tidak nongkrong kemana-mana, Ustaz, gitu. Tanggapan Ustaz sendiri untuk plan seperti ini bagaimana, Ustaz? Saya kira ini dalam rangka menuju kelengkapan ya, karena yang pertama masjid itu harus menarik, masjid itu harus bisa, bahasa saya, menjinakkan jamaah, sehingga jamaah itu akan selalu tidak jauh-jauh dari masjid. Ya, jadi insyaallah mudah-mudahan apa yang dirancang ini bisa terwujud ya. Sampai kepada tadi kalau dia harus tempat-tempat istirahat untuk anak muda, sehingga anak-anak muda insyaallah jinak di masjid ini. Merindukan masjid ya. Merindukan masjid karena yang dapat untuk mendapatkan nanti syafaat di hari kiamat diantaranya adalah sabun. Seorang pemuda nasa'a fi ibadati rabbih, dan kemudian sabun mu'allakun qulubuhu fil masajid. Anak-anak muda yang hatinya jinak dengan masjid, dekat dengan masjid, terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan insyaallah ke depan ya sarana-sarana yang dibuat oleh masjid ini bisa cepat terwujud ya, bisa tercapai sehingga orang lebih senang ke masjid daripada ke mall. Ini tantangan kita. Biarpun sama-sama pakai AC, tapi kadang-kadang mall masih lebih tertarik, lebih menarik bagi anak-anak muda kita. Mudah-mudahan insyaallah. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Walaupun perbincangan singkat ini mudah-mudahan dapat pemirsa dapat mengambil ibrohnya, apalagi sedikit omongan Ustaz ini mengandung nilai-nilai inspirasi dan motivasi. Apalagi kita ketahui Ustaz tidak hanya seorang penceramah, tapi juga seorang entrepreneurship. Mudah-mudahan demikian. Sekali lagi terima kasih. Termasuk ini saya datang dengan Pak Haji sini karena ada sesuatu hal yang saya kepengen supaya pesantren-pesantren itu juga insyaallah bukan hanya bisa sekedar belajar agama saja, tapi dia menjadi wirausaha yang muda insyaallah ya. Maka kami sekarang sedang membuat durian mas ya, itu keinginan saya, bagaimana supaya di tempat itu mudah-mudahan bisa terwujud. Itu baik, mudah-mudahan. Jazakumullah khairan katsir. Baik, sekali lagi Ustaz, terima kasih atas motivasi dan juga pencerahannya buat kita semua, dan juga terima kasih buat pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya, dan sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.